Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayam Masak, Ayam Makan. Hari ini kita akan membuat semprit maizena. Dan ini adalah rasa red velvet karena sebentar lagi kita mau Imlek ya, jadi kita bikin yang merah-merah. Tekstur cookiesnya lembut, lumer, dan sedikit renyah. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai. Pertama kita perlu susu kental manis dan ini banyaknya 100 gram. Kemudian kita akan tambahkan dengan 150 gram mentega atau margarin. Nanti bebas kalian mau pakai apa saja. Di sini saya pakai 3 jenis mentega. Dan menurut saya ini manisnya sedikit kurang ya. Jadi kalian mungkin perlu tambahkan sedikit gula halus, sekitar 20 gram gula halus. Kita tambahkan sedikit garam, 2 cubit saja sekitar 1/8 sendok teh. Kemudian kita akan mixer sampai sedikit pucat warnanya, kurang lebih sekitar 1 atau 2 menit. Karena kita akan bikin rasa red velvet, jadi saya tambahkan dengan bubuk red velvet. Kalau kalian ingin bikin warna coklat, tinggal tambahkan dengan bubuk coklat saja atau cukup dengan rasa vanila juga bisa, atau mau pasta pandan juga bisa ya. Kita tambahkan 1 kuning telur. Kita mixer sebentar saja sampai tercampur rata saja. Lalu kita akan tambahkan dengan tepung maizena. Di sini saya pakai tepung maizena, kemudian tepung sagu yang sudah disangrai dan sedikit tambahan tepung terigu. Tapi nanti kalian bebas bisa pakai maizena saja, tepung sagu saja, atau mau tepung maizena, tepung sagu dan ditambah tepung beras juga bisa. Kita akan campur ratakan dengan spatula, tapi nanti kita harus tetap uleni dengan tangan sebentar saja agar teksturnya menjadi sedikit lebih lembut. Karena kalau tidak diuleni dengan tangan, hasilnya ketika kalian piping dia sedikit pecah-pecah. Tapi kalau kalian uleni dengan tangan sebentar saja, nanti hasil tekstur ketika kalian piping dia menjadi halus. Untuk spuit yang kita gunakan adalah spuit 368. Ini ada di toko online saya ya. Dan kita akan masukkan double plastik. Jadi kita gunting dulu ujungnya sedikit. Kita masukin spuitnya, baru nanti kita masukin adonannya yang sudah di dalam plastik segitiga. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Seperti ini kita sudah bisa piping. Dan sebelum kita piping semua, kita piping 1 atau 2 buah saja. Kemudian kita panggang, kita akan tes melebar. Setelah dipanggang beberapa saat, terlihat cookies ini tidak melebar ya. Jadi bentuknya tetap utuh. Jadi sekarang kita akan cetak semuanya. Dan agar lebih mudah, kita beri penahan untuk di awal kita cetak ya. Saya pakai penggaris, kalian bisa pakai sumpit. Dan ini cara pipingnya kalian hitung. Di sini saya ada 5 lingkaran ya. Jadi ini kita hitung begini. 1, 2, 3, 4, 5, berhenti. Nah ini saya merasa tadi kan di awal saya tidak diuleni dengan tangan. Karena saya merasa sedikit pecah-pecah, jadi saya uleni seperti ini. Dengan adonan semprit ini kita pipingnya gampang teman-teman, tidak perlu pakai tenaga. Kalian lihat ini hasilnya, walaupun belum sempurna, nggak rata besar kecilnya, paling tidak sudah lumayan cantik lah ya. Kita akan panggang dengan suhu
Api atas 100 derajat Celcius, api bawah 150 derajat Celcius. Kenapa api atas saya pakai rendah? Karena saya tidak ingin warnanya berubah. Kalau api atasnya kepanasan, takutnya nanti warnanya jadi berubah ya. Cookies ini saya panggang selama 30 menit. Setelah 15 menit saya putar loyang, lalu saya panggang lagi 15 menit lagi. Tapi nanti waktu panggang dan suhu bisa berubah tergantung oven kalian masing-masing. Yang pasti nanti kalian tes dulu. Ambil satu, kemudian kalian cobain. Kalau sudah garing, sudah renyah gitu maksudnya, ya sudah boleh diangkat ya, dan warnanya jangan sampai hangus. Agar cookies ini rasanya lebih enak, saya akan kasih coklat ya teman-teman. Coklatnya ini saya pakai dark compound, kemudian kita akan cairkan hanya setengah cair saja. Kita cairkan di atas panci berisi air panas, atau kalian bisa masukin microwave ya, sekitar 30 detik. Totalnya mungkin sekitar 60 detik atau bisa 70-80 detik. Tergantung nanti coklat kalian masing-masing ya. Setelah setengah cair, ini menurut saya udah kecairan. Harusnya masih terlihat bongkahan-bongkahan besar baru kalian sudah angkat gitu ya. Nah ini saya temper lagi cukup lama, saya tarik-tarik cukup lama sampai adonannya terasa sedikit kental seperti ini. Tapi nanti tidak harus dikasih coklat ya teman-teman. Kalian bisa kasih coklat pinggir-pinggirnya, kiri kanannya, terserah. Tapi saya ingin kasih coklat di bagian bawahnya supaya cookies ini lebih kokoh gitu, karena cookies ini lumer sekali. Dan saya bikinnya lumayan tipis karena kalau terlalu tebal saya tidak suka ya. Tapi kalau tipis tentu saja mudah patah. Jadi saya taruh coklat di bawahnya supaya cookies ini kokoh, tidak cepat patah. Dan agar mudah kita aplikasinya, saya taruh satu, kemudian kita angkat dengan garpu. Kita pakai 2 garpu bantuannya ya. Dan untuk kita letakkan di baking paper ataupun silpet untuk pengeringan, kita dorong dengan tusuk gigi. Dengan cara ini tidak belepotan. Apabila kalian cairkan coklat dengan baik, maka cookies ini akan kering dengan cepat. Tapi tadi saya coklatnya sempat terlalu cair ya teman-teman, kelamaan diangkat. Jadi cookies coklatnya ini agak sedikit lama keringnya. Jadi saya masukin dulu ke dalam kulkas sekitar 5 menit. Untuk packing saya pakai toples ini gampang, pas banget 4 cookies ya. Dan agar tidak menempel, bawahnya ini saya alasi dengan plastik. Plastiknya ini adalah plastik yang untuk roti, plastik OPP untuk roti saya gunting. Untuk rasa dari cookies ini lumayan enak teman-teman, dan ini gluten free kalau kalian tidak pakai terigu ya. Cuman saya sempat bikin pakai resep Jenny cookies, tapi menteganya saya lebihin sedikit. Itu hasilnya jauh lebih enak, tetapi untuk di pipingnya sulit sekali. Untuk resep lengkapnya nanti saya akan tulis di box deskripsi. Kalian bisa pakai resep semprit susu, atau kalian bisa pakai resep semprit Jenny, terserah ya. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.